مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي Tamu peserta seluruh keluarga besar PT Antam, Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat, tak dapat saya sebut satu persatu. Insya Allah semua jamaah fardu subuh ini dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah langsung Pak. Kita sudah masuk pada tanggal 17 Rajab. Artinya kita hanya ada waktu 13 hari lagi berada di bulan Haram. Haram artinya mulia. Minal Masjidil Haram, dari masjid yang mulia. Ini tanah haram, berarti tanah mulia. Masjidil Haram, masjid mulia. Tanah haram, tanah mulia. Khamar haram, artinya khamar kalau diminum menghilangkan kemuliaan, itu maka disebut haram. Ya, nanti ketika pulang dari Makkah, anaknya nanya, "Ma, kemarin sholatnya di mana?" Masjidil Haram. Artinya apa? Jangan tanya-tanya. Dari dulu memang udah gitu. Haram diambil dari kata hurmatun, kehormatan, kemuliaan. Orang kalau sudah hilang harga diri, harkat martabat, kehormatan, kemuliaan tak dipandang, maka disebut zina itu haram, khamar itu haram, judi itu haram. Karena kalau ketahuan orang melakukannya, hilanglah kehormatan, harkat, martabat dirinya. Mudah-mudahan kita diselamatkan sampai anak cucu kita dari yang haram-haram. Bulan haram, bulan yang dipilih Allah Ta'ala untuk memuliakan dirinya. Waktu yang paling mulia waktu subuh. Siapa yang memilih waktu subuh ini? Allah. Tidak bisa ada manusia di atas muka bumi ini memilih waktu untuk memuliakan Allah dengan cara dia. Tak bisa. Waktunya Allah yang milih. Caranya Allah yang mengajarkan. Nabinya dia yang mengirim. Malaikatnya dia yang mengutus. Siapa malaikatnya? Jibril alaihissalam. Wahyunya Allah yang membawa Al-Quranul Karim dan Sunnah Rasulullah SAW. Nabinya Muhammad SAW. Waktunya minha arba'atun hurum, ada 4 bulan yang mulia. Salasun mutawaliyatun, 3 bulan berturut-turut. Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram. 1 terpisah, ma baina Jumada wa Sya'ban, terletak antara bulan Jumadil Akhir dan Sya'ban. Itulah dia disebut dengan bulan Rajab. Makanya Nabi berdoa khusus bulan Rajab, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban, berikan kami berkah di bulan Rajab dan bulan Sya'ban. Wa ballighna Ramadan, sampaikan kami ke bulan Ramadan. Ketika saya berdoa minta Rajab, bapak-bapak mengaminkan. Ada ibu-ibu satu diam saja. Ibu kenapa enggak mengaminkan? Saya sudah dapat Rajab. Rupanya nama suaminya Pak Rajab. Rajab artinya tarjib. Tarjib. Tarjib artinya ta'zim. Ta'zim artinya agung, tinggi, hebat. Bulan Rajab bulan yang tinggi, bulan yang hebat yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amal yang paling afdal di bulan Rajab adalah amal yang paling mulia. Apa amal yang paling mulia? As-sawmu li wa ana ajzi bihi. Puasamu itu untukku, aku yang memberi balasannya. Maka paling afdal, paling bagus bulan Rajab ini adalah puasa. Dan hari ini kita jatuh pada hari Kamis. Siapa yang puasa hari ini, maka dia dapat 3. Saya niat puasa qadha hari ini, kata ibu, kata bapak, otomatis dia dapat 3. 1, qadhanya lunas. 2, dapat pahala puasa Kamis. 3, dapat pahala puasa sunat Rajab. Saya tak bisa Pak Ustaz, kenapa? Tadi enggak niat. Kamis depan, mudah-mudahan masih hidup. Kenapa Ustaz cerita qadha di bulan Rajab? Karena yang kemarin mau
qada Ramadan tahun lalu belum jadi mengqada. Faman kana minkum maridan, siapa yang sakit, aw ala safarin atau musafir, fa'iddatum min ayyamin ukhar, ganti di hari yang lain. Ramadan kemarin ada tinggal puasanya, ketika mau diganti di bulan Syawal tidak jadi. Pernah pas mau diganti tidak jadi. Kenapa? Kue hari raya nggak habis-habis. Mau diganti di bulan Zulqa'dah tak sempat. Di bulan Zulhijjah mau diganti daging kurban tak habis-habis. Kaki sapi 1 ekor dalam freezer. Akhirnya inilah kesempatan paling hebat kalau mau mengganti puasa. Tapi kalau cerita masalah ganti puasa pasti ingatnya ibu-ibu, karena yang hamil ibu-ibu, yang menyusukan anak ibu-ibu. Makanya Ustaz selalu katakan ibu-ibu, kalau mau ganti bulan puasa yang tinggal kemarin bagusnya di bulan Rajab. Puasanya tinggal 7 hari, suaminya 17 hari. Ternyata bapak-bapak juga punya utang puasa. Apakah selesai tentang puasa ini dengan astagfirullahaladzim, 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 utang puasa lunas? Enak aja. Man mata, siapa yang mati, wa alaihi siyam, punya utang puasa, soman waliyuhu, ahli warisnya wajib menggantikan puasanya. Hadis sahih. Tidak bisa diganti dengan istighfar. Tidak bisa diganti usolli sunata taubat rakaataini lunas 60 hari lillahi ta'ala. Gak bisa guys. Males lo itu, maka puasa yang tinggal kemarin mesti diqata. Faman kana minkum maridan, siapa yang sakit Ramadan kemarin, aw ala safarin atau musafir jarak qasar salat 89 km, fa'iddatum min ayyamin ukhra, ganti di hari yang lain di luar Ramadan. Wa 'alal ladzina yutiqunahu, siapa yang tak sanggup puasa karena sakit keras. Pak Ustaz, saya nggak bisa puasa di Ramadan, nggak bisa puasa di Syawal, nggak bisa puasa di Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, Safar, Rabiul Awwal, Rabiul Akhir, Desember, Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, nggak bisa puasa. Kenapa nggak puasa? Khusus saya sudah dipotong pendek. Bentar-bentar lapar. Sampai mati nggak bisa, atau kena penyakit mah akut, atau kena diabetes mellitus akut, atau kena jantung akut, atau apapun sebabnya, atau kena juara 70-80 gak bisa puasa. Fa'iddatu min ayyamin ukhar, bagi yang musafir dan sakit. Tapi bagi yang gak sanggup sampai mati, fidyatun ta'amu miskin, bayar fidyah makan 1 hari fakir miskin. Bagaimana dengan perempuan hamil dan menyusukan anak? Masuk yang mana dia? Kalau dia musafir, sakit, ganti. Kalau sakit keras, tua renta, bayar fidyah. Perempuan yang hamil dan menyusukan anak tidak disebut dalam ayat ini. Maka ulama berijtihad, lain kepala, lain isinya. Rambut sama hitam, isinya macam-macam. Perempuan yang hamil dan menyusukan anak, 3 mazhab ulama. Mazhab yang pertama, menurut Imam Abu Hanifah, mazhab Hanafi, hanya mengqadha saja. Jadi kalau ada ustaz mengatakan ibu-ibu yang hamil menyusukan anak tinggal puasanya qadha saja, itu berarti mazhab Hanafi. Sedangkan mazhab Abdullah bin Abbas mengatakan bayar fidyah saja. Ibu pilih yang mana? Mau qadha aja atau bayar fidyah? Saya qadha aja Pak Ustaz. Saya kalau keluar duit ini malas. Ibu pilih mana? Saya nggak tahan lapar Pak Ustaz. Mau membawanya, mau ngemil, ngunyah aja. Jadi saya bayar aja. Yang mau qadha saja mazhab Hanafi. Yang bayar fidyah saja pendapat Abdullah bin Abbas. Mazhab Syafi'i yang mana? Mazhab Syafi'i lihat dulu dia tak puasa karena apa. Kalau dia tidak puasa karena dirinya, karena lemah, karena tak mampu, obok saja. Tapi kalau ada unsur anaknya, kenapa ibu tak puasa? Janin saya lemah, sudah diperiksa USG oleh SPOG, spesialis objek kandungan. Katanya janin lemah, ibunya sehat tapi janinnya lemah. Maka kalau sebab anaknya
dia tidak puasa, maka dia kena 2 double, bayar fidyah dan puasa pokok. Laki-laki mesti tahu. Saya untuk apa tahu? Saya kan gak hamil dan menyusui, istrimu hamil dan menyusui. Itulah untungnya ibu-ibu yang suaminya pengajian. Pulang dia dari sini nanti diingatkan ibu, nanti hari Senin kau puasa. Tapi kalau suaminya Fir'aun, ibu sedang puasa, aku disuruhnya buka puasa. Apa ibu puasa? Bapak ibu yang dimuliakan Allah, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Berapa banyak puasa ibu, maka suami ikut bertanggung jawab. Kenapa? Karena istrinya itu tidak puasa gara-gara suami. Coba kalau kau tengok saja istrimu. Oleh sebab itu maka tanggung jawab luar biasa di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah maka saya sampaikan subuh ini tentang pentingnya mengganti puasa di bulan Rajab, karena ini salah satu kemuliaan, dapat double 2 pahala yang diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Masih ada kesempatan 13 hari lagi. Kalau mau diqadha pakai puasa Nabi Daud, bagus. Yasumu yauman wa yuftiru yauman. Puasa ini bagus karena saluran darah kita ini mampet. Saluran darah ini sama seperti saluran air, karena di dalamnya banyak lemak-lemak, banyak kolesterol, akhirnya tersumbat. Coba hidupkan keran air kencang, tapi pipanya digulung. Kerannya kencang, pipanya digulung. Apa yang terjadi? Pecah pembuluh darah. Oleh sebab itu salurannya mesti bersih. Bagaimana membersihkan saluran air? Ada serbuk yang menghilangkan minyak-minyak. Bagaimana cara membersihkan saluran darah? Maka bakteri-bakteri, kuman-kuman, penyakit-penyakit, kolesterol bisa habis bersih. Kenapa? Diri memakan diri sendiri dengan menahan makan minum selama dari pagi sampai petang. Makanya orang kalau cek darahnya nggak boleh makan minum. Saya dulu ketika cek dari ujung rambut sampai ke ujung kaki, Ustaz Somad besok medical check up. Datang jam 10 pagi ke rumah sakit. Baik Pak Dokter, tapi syarat darahnya harus bersih. Gimana cara membersihkan darah Pak Dokter? Dari pagi sampai cek darah, jangan makan berat. Jangan sampai masuk nasi uduk, ayam penyet, ayam patang, ayam manci, ayam bumbu. Supaya darahnya bersih. Baru saya paham, rupanya membersihkan darah dengan tidak memasukkan makanan. Tapi itu bonus dari Allah. Dengan banyak puasa tubuh sehat, dengan banyak puasa badan sehat, dengan banyak puasa tidak ada kolesterol darah tinggi, diabetes mellitus dan kawan-kawannya. Dengan banyak puasa, banyak perempuan-perempuan sekarang rajin puasa, niatnya bukan lillahi ta'ala, diet ta'ala. Itu diet itu bonusnya, hadiah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapnya niatnya tetap nawaitu shauma qadha'in. Saya berniat besok puasa qadha lillahi ta'ala. Adik-adik mahasiswa, mahasiswi bagus banyak puasa, hemat belanja. Bagus puasa. Wa antasumu khairul lakum. Dengan banyak puasa itu lebih baik bagimu. Begitu kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Habis bulan Rajab. Saya nggak bisa puasa Pak Ustaz. Kenapa kau tak bisa puasa? Dokter ngasih tahu Bapak jangan puasa. Kalau puasa mati. Ngadu si Bapak ke ibu. Bu, tadi dokter ngasih tahu soalnya nggak boleh puasa. Kenapa Bang? Karena kalau puasa mati. Abang mati aja lah. Tak boleh pilih mati. Kalau pilih dua, antara sakit atau mati, tidak boleh pilih mati. La tulqu bi aydikum ila tahluka. La tulqu bi aydikum ila tahluka. Jangan jerumuskan dirimu ke dalam kebinasaan. Maka jangan memilih mati daripada puasa. Tidak diberi keringanan oleh agama Islam. Saya mau mengisi bulan ini Pak Ustaz, tapi puasa nggak sanggup. Banyak-banyak sholat sunnah. Sholat sunnah wudu. Usolli sunnatal wudu raka'ataini lillahi ta'ala. Bilal, sini. Ada apa ya Rasulullah? Sami'tu dafana alaika baina yadayya fil jannah. Kudengar suara gesekan sendalmu dalam surga. Bilal, kedengaran suara sendalnya dalam surga. Gesek, 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 gesek. Sendal kalau digesekkan ke tanah berbunyi gesek, gesek. Apalagi sendal baru. Gesek, gesek.
Aku dengar suara gesekan sendalmu dalam surga. Apa amalmu Bilal? Kata Bilal, aku tidak pernah meninggalkan sholat sunat wudu. Habis wudu, sholat sunat wudu 2 rakaat. Bagi yang biasa pakai usolli sunat wudu. Bagi yang tidak pakai usolli dalam hati saja. Allahu Akbar. Niatnya sah dalam hati. Saya termasuk yang tidak mewajibkan melafazkan niat. Tapi bagi yang melafazkan jangan sampai dibid'ahkan, disalahkan. Karena niat itu letaknya di hati, cuman hati kita kadang bimbang goyang ragu. Untuk menguatkan hati maka diucapkan di mulut. Tiba-tiba masuk masjid, Allahu Akbar. Dan hati kan, ini ternyata masjid apa qobliyah? Rakaat kemudian, ini ternyata masjid apa qobliyah? Niat tidak bisa setelah takbiratul ihram. Niat itu sebelum takbiratul ihram atau dalam takbiratul ihram. Pilih antara itu. Oleh sebab itu maka untuk menguatkan apa yang dalam hati, saya sholat qobliyah subuh, usolli sunnat subhi raka'ataini qabliyatan billah ta'ala. Saya tadi masuk sudah azan. Waktu hanya cukup 2 rakaat. Pilih mana? Kalau cepat datangnya tahiyatul masjid dulu. Setelah tahiyatul masjid baru qobliyah. Tapi kalau datangnya lambat, qobliyah. Karena kalau tahiyatul masjid nggak dapat qobliyah. Tapi kalau qobliyah, automatically dapat tahiyatul masjid. Tapi jangan gara-gara ini lambat terus datangnya. Nah, Ustaz Somad pagi ceramah aja nyuruh cepat datang. Ustaz sendiri lambat datang, sengaja lambat. Karena kalau cepat banyak yang minta foto. Nah, oleh sebab itu yang paling afdal adalah cepat-cepat datang ke masjid. Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Bukakan untukku pintu rahmatmu. Mau keluar masjid, doanya sudah ditulis di pintu. Allahumma inni as'aluka min fadlik. Ini hebatnya masjid PT Antap, doanya ditulis di pintu. Banyak juga di masjid lain doanya ditulis di lampu running text. Pas lampunya mati, doanya hilang. Tulis. Jadi jamaah bisa lihat. Pas mau masuk, Allahumma inni, Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Bukakan untukku pintu-pintu rahmatmu ya Allah. Sampai ke dalam tahiyatul masjid. Usolli sunnatan tahiyatul masjid raka'ataini lillahi ta'ala. Idza dakhala ahadukumul masjid, kalau kamu masuk masjid fala yajlis. Jangan duduk hatta yusolli raka'ataini. Sampai sholat sunat 2 rakaat. Tahiyatul masjid, qabliyah, ba'diyah, sholat sunat wudu, sholat sunat duha, sholat sunat isyraq, sholat sunat tawabi, sholat sunat tasbih. Berbanyak sholat sunat. Saya semua udah Pak Ustaz. Apa yang belum? Sholat sunat mutlak. Ada sholat sunat yang terikat waktu, duha. Ada sholat sunat yang terikat momen, tahiyatul masjid. Ada sholat sunat yang tidak terikat apa-apa. Sholat sunat aja 2 rakaat. Enggak ada angin, enggak ada hujan, sholat sunat aja 2 rakaat. Kau sholat sunat apa tadi? Sholat sunat aja 2 rakaat. Mana ada sholat sunat aja? Sholat sunat tidak terikat dengan apapun, namanya mutlak. Mutlak artinya lepas, tidak terikat dengan apa. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Suatu ketika Nabi bertamu ke rumah sahabat. Sampai di rumah sahabat dikasih makan, dikasih minum, dijamu dengan jamuan luar biasa. Setelah itu dia sholat sunat 2 rakaat. Sholat sunat apa namanya? Kan gak mungkin usolli sunat dan 2 rakaat karena sudah dikasih makan enak lillahi ta'ala. Makanya kita kadang sholat sunat aja 2 rakaat sebagai ungkapan syukur kepada Allah. Cara bersyukur subhanallah, betul. Cara bersyukur berzikir banyak sholawat, betul. Tapi syukur yang paling bagus adalah dengan sholat sunat aja 2 rakaat. Aku sholat sunat 2 rakaat karena bersyukur kepada Engkau atas nikmat yang begitu hebat, yang begitu banyak. Apa tadi sholat sunat? Iya, sholat sunat apa? Syukur. Tadi enggak. Lauknya gak enak. Gak bisa begitu. Nikmat ini bukan cuma makanan enak, hidup nyaman juga nikmat. Tinggal di komplek ada masjidnya juga nikmat. Tinggal di lingkungan yang mengingatkan kita kepada Allah. Berapa banyak orang kerjanya mantap, tapi sholat gak bisa. SMS ke saya, meleleh mata baca SMS-nya. Ustaz Somad, apa
Apa hukumnya sholat di WC? Hah? Ente mau ngetes saya apa gimana nih? WC kan najis, tempat setan kotor. Menyebut nama Allah aja gak boleh. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Mau masuk WC, ya Allah lindungi aku dari setan jantan dan setan betina. Setan jantan di sana, setan betina di sana. Ketemunya di mana? Di WC. Dia bilang apa hukumnya sholat di WC? Saya sangka mau ngetes saya. Ternyata memang betul dia kerja di luar negeri. Supervisor pengawasnya tidak mengizinkan permisi sholat. Akhirnya dia masuk ke WC yang agak lama. Dia bentang kain sholat di dalam. Hanya untuk mencari makan Bapak Ibu. Luar biasa nikmat bisa kerja di Pomalaa. Betul? Lama saya ngapalnya. Bisa kerja nyaman, masjidnya besar, ibadah tidak dilarang, pengajian dihadirkan ustaz. Inilah nikmat yang paling besar. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat apa lagi yang kau dustakan? Keluar dari komplek pemandangannya indah, memandang ke tepi jalan lautan terhampar. Kata orang, saya nggak lihat dari malam gelap. Kurang apa lagi nikmatnya besar. Ikannya segar-segar, mantap-mantap, duriannya enak. Kau tahu dari mana? Oleh sebab itu maka syukur kepada Allah. Lain syakartum la azidannakum wa la in kafartum. Tapi kalau kau kufur, tidak kau syukuri nikmat ini, inna azabi lasyadid. Azabku itu amat sangat menyakitkan. Jangan sampai setelah azab datang barulah meleleh air mata. Astagfirullah. Di rumah sakit terbalik. Disebabkan sama istrinya bubur jagung. Dulu waktu sehat kemana aja. Kalau ada orang udah sakit baru petik tasbih, biasa. Kalau ada orang ketika sudah pensiun baru berzikir, biasa. Tapi ketika waktu sedang badan sehat, rezeki banyak, ada jabatan, rajin ibadah. Wah, luar biasa. Nih masyarakat PT Antam nih luar biasa. Betul? Tapi yang datang ini memang masyarakat lingkungan sini. Alhamdulillah. Karena saya pernah juga ceramah di komplek rumah. Ketika masih kerja, aktif ke masjid baru luar biasa. Sudah saya ceramah juga, saya mohon maaf Ustaz, yang datang tadi masyarakat dari luar. Tapi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kenikmatan ini kalau dicabut dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah itu luar biasa. Allah kalau mau mematikan orang, cukup saja dia katakan innama amruhu idza arada syai'an yaqulu lahu kun mati. Kenapa orang yang minum khamar tidak mati? Kenapa orang yang berzina tidak mati? Kenapa orang yang makan riba tidak mati? Karena Allah itu bismillahirrahmanirrahim. Allah itu sayang. Dibiarkan aja. Malaikat itu sudah gergetan malaikat. Cabut aja. Jangan. Allah Ta'ala jangan. Biarkan dia mabuk-mabuk dulu. Nanti baru kau celupkan dia ke neraka. Inna Allah la yumli lil-zalim. Allah sengaja mengulur kepada orang-orang yang zalim itu. Orang-orang yang zalim, yang aniaya terhadap dirinya, yang berzina, yang khamar, yang mabuk, yang makan riba, yang biarkan dia, biarkan. Sampai apa? Sampai dia bertobat. Kalau tidak juga, hatta idza akhadhahu lam yuflithu, sehingga Allah menurunkan azab tidak tanggung-tanggung langsung. Jadi jangan heran kalau ada orang enggak sholat, rumahnya besar, enggak sholat, mewah hidupnya. Sesungguhnya dia sedang dimainkan Allah Ta'ala. Inna kaidi matin, tipu dayaku amat sangat kuat. Cuman kadang orang ini enggak paham cara pikir Allah SWT. Cara pikir ibu aja kadang anak nggak paham. Anak umur 5 tahun minta pisau, jangan. Nanti tangan kau luka. Tapi ketika kita memahami Allah, yang kita ikut ini, kita ikut Allah atau Allah ikut kita? Kita ikut Allah. Ini banyak orang sekarang Allah disuruh ikut dia. Ya Allah, berikanlah aku gaji yang banyak. Kau ikut aku, jangan sampai aku ikut kau. Sebenarnya Tuhan ini aku itu Tuhan. Kita yang ikut Allah. Makanya kita ini disebut Muslim. Muslim artinya berserah diri kepada kehendak Allah. Bukan Allah yang ikut kita.
Kadang banyak kita paksa Allah untuk ikut kita. Kita berdoa sesuai dengan request kita. Kalau kita Allah gak kasih, lalu kita marah sama Allah. Ente siapa? Kata Allah. Makanya kita serahkan kepada Allah. Tapi kita kalau berdoa tetap minta apa yang kita minta. Jangan gara-gara ini nanti, ya Allah pagi ini aku gak berdoa apa-apa, terserah kau ya Allah. Kau kasih enggak apa-apa. Jangan. Nabi maka kalau berdoa sebut nama. Allahumma a'izzal Islam bi'umarain. Ya Allah kuatkan Islam ini dengan 2 Umar. Waktu itu ada 2 Umar yang paling hebat, paling gagah, paling perkasa di Makkah. Satu Umar bin Khattab, satu Umar bin Hisham. Umar bin Khattab, Umar bin Hisham. Ya Allah, Islam ini akan kuat kalau 2 orang ini masuk Islam. Masuk Islam dan 2 orang ini Allah. Umar bin Khattab atau Umar bin Hisham. Saya sebut Umar bin Hisham banyak bapak ibu gak kenal. Tapi kalau saya sebut nama kerennya, Umar bin Hisham Abu Jahal. Makanya kalau kenalan sama orang yang cuma sana satu nama, banyak nama satu lagi. Banyak orang itu namanya macam-macam. Nama siapa? Abdul Somad. Di Facebook Anton. Nah, nama saya di mana-mana tetap Abdul Somad. Nama Abdul Somad. Instagram Abdul Somad Official. Cuma mau ngasih tahu aja supaya di follow. Nah, tapi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau masih bisa sehat, beribadahlah. Karena sampai masanya nanti udah sakit gak bisa beribadah. Parahnya lagi, sudah sakit pun gak ke masjid juga. Makanya walaupun sakit datanglah ke masjid. Gak bisa sholat di depan, sholat di belakang. Malu sholat di belakang di emperan. Gak bisa juga sholat, kasih tahu biar kami sholat kan. Jangan segan-segan. Tapi dia dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya Pak Ustaz gak bisa puasa. Sholat sunat. Sholat sunat pun gak bisa Pak Ustaz. Baca Quran. Duduk. Gak bisa tegak, gak bisa rukuk, gak bisa sujud. Buka Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi katanya baca Quran A'udzubillah Pak Ustaz. Oke. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nas, wahai manusia, ittaqu rabbakum, takutlah kamu kepada Allah. Inna zalzalatas sa'ati syai'un 'azim. Sesungguhnya bumi akan bergoncang dan hari itu kiamat terjadi. Azabnya amat sangat kuat. Membaca itu ketakutan, langsung pulang ke rumah sedekah. Berapa? 500 perak. Jadilah daripada sebelumnya hatinya tertutup. Itulah orang-orang ketika dibacakan ayat kepadanya, zadathum imanan, bertambah imannya. Surat Al-Hajj. Apa ayat yang kau lihat? Sesungguhnya saat itu Allah sedang menegur engkau. Wataran nasa sukara, kau lihat manusia waktu itu seperti mabuk. Wa mahum bisukara, mereka bukan mabuk. Jalan sempoyongan mau tumbang di atas bumi. Mereka mabuk, bukan. Kenapa mereka tidak mabuk? Walakinna azab Allah syadid. Tapi saat itu azab Allah amat sangat menyakitkan. Sempoyongan jalan macam zombie. Kenapa? Karena kerak bumi waktu itu tercabut. Kita sekarang kan bisa tenang ini karena kerak bumi ini bisa normal. Kerak bumi ini ada pakunya. Sampai masanya pakunya itu copot. Apa pakunya? Watakunul jibalu kal'ihnil mawfush. Waktu itu paku-pakunya gunung-gunung seperti bulu kambing dihembus angin. Ada kalanya Allah menyebut kal'ihnil mawfush. Ada kalanya disebut kalfarashil mabthus. Seperti rayap yang berterbangan, seperti nyamuk yang berterbangan, habis semuanya. Kalau gunung Bromo, gunung Kidul, gunung Merapi, gunung Kelut seperti rayap yang berterbangan, lalu kita seperti apa? Coba ada tetangga bapak yang sombong, yang angkuh, ambil rayap, hembuskan ke mukanya. Begitulah nanti saudara. Kalau gunung Kidul, gunung Bromo, gunung Merapi seperti rayap, lalu kau seperti apa nanti di hadapan Allah? Dua kemungkinan, dia taubat atau mati nyamuk. Kita ini gak ada apa-apanya. Yang disombongkan itu apa? Yang dianggukan itu apa? Maka mesti banyak-banyak ibadah. Itu yang akan
berkilau menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tadi malam ada yang ngirim ke grup WhatsApp. Percakapan antara ayam dan anaknya. Bapak Ibu udah dapat? Belum. Tidak. Apa kata anak ayam? Mama, kenapa manusia itu hebat ya? Namanya macam-macam setelah lahir ke dunia. Ada Abdul Somad, ada yang lain-lain. Sementara kita semuanya namanya sama, ayam. Semua ayam. Apa kata induk ayam? Gak apa-apa nak. Mereka memang namanya mantap-mantap. Tapi setelah mati semuanya namanya satu, mayat. Beda sama kita. Kita memang ayam, tapi setelah kita mati ada ayam panggang. Mereka memang hebat-hebat, mereka kaya-kaya, mereka pejabat-pejabat, mereka punya jabatan, mereka punya ilmu, mereka punya gelar profesor doktor. Tapi setelah mereka mati, tidak ada yang mendatangkan manfaat, semuanya menjadi mayat. Beda dengan kita. Kita setelah mati mendatangkan manfaat, mengenyangkan perut. Ulaika kal an'am, mereka itu seperti binatang. Balhum awal, bahkan lebih hina daripada binatang. Makanya kalau tidak karena ibadah, apa beda kita dengan ayam? Bukan hadis dapat di grup WhatsApp. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bedakan dirimu dari binatang dengan apa? Dengan ibadah. Cerita tentang ibadah, apakah ayam itu tidak bertasbih? Ayam itu ketika sedang mengeram, coba lihat lidah ayam sedang mengeram, semuanya bertasbih. Nabi mencabut pelepah korma, menusukkan pelepah korma di makam. Sahabat bertanya, kenapa kau tusukkan pelepah korma itu ya Rasulullah? La'allallaha an yukhaffifa 'adzabahuma ma lam yaybasa. Selama pelepah korma itu basah, maka orang yang ada di kubur diringankan azabnya. Kenapa? Karena pelepah korma bertasbih. Tapi jangan gara-gara ini nanti bapak meninggal minta surat wasiat, tanamkan 3 batang korma di atas kuburku. Nabi sedang ingin mengajarkan bahwa pelepah korma bertasbih. Planet-planet bertasbih. Neptunus, Merkurius, Pluto, Mars bertasbih. Mana buktinya? Ketika kita melihat petir menggelegar, apa ucapan dari mulut? Subhana may yusabbihu bihir ra'du wa bihamdihi. Maha suci Allah yang planet-planet itu bertasbih mengagungkan Allah. Lalu kita, makanya yang tak sanggup baca Quran, saya Pak Ustaz nggak bisa baca Quran. Asal baca Quran mata meleleh Pak Ustaz. Meleleh menangis karena takut atau nggak nampak lagi titiknya Pak Ustaz. Puasa nggak bisa. Kalau nggak bisa puasa sholat sunat, kaki sakit. Baca Quran, mata sakit. Pejamkan mata, ambil tasbih, berzikir. Afdhalu zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. La ilaha illallah. 100 kali. Dikit kali 100 kali, Pak Ustaz 1000 kali. La ilaha illallah. Baca selawat, istighfar 1000 kali. Selawat 1000 kali. La ilaha illallah 1000 kali. Isi hari-hari bulan Rajab ini dengan kemuliaan. Belum tentu bulan Rajab tahun depan kita masih hidup. Saya insya Allah hidup, Bapak Ibu nggak tahu. Yakin sekali Ustaz Somad. Mati jangan dicari, tapi kalau dia datang kita tidak akan bisa lari. Aina mata takunu yudrikumul maut. Dimanapun kau berada, mati akan datang menghampirimu. Walau kuntum fi burujin musyayyadah, walaupun kau berada di dalam tembok yang sangat kokoh. Dulu orang Arab kafir musyrik dibuatnya tembok, masuk dia ke dalam sembunyi. Oh, pertanyaan saya sangka surat kematian. Kita akan tuntut di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitulah Allah. Jadi intinya isi bulan Rajab, pertama puasa, kedua sholat sunat, ketiga baca Quran, keempat zikir. Saya 4-4-nya udah Pak Ustaz, mantap. 4-4-nya belum Pak Ustaz, mulai. Puasa sunat niatnya boleh setelah sholat subuh. Pulang dari sini sampai rumah, lihat lemari makan, gak ada makanan. Puasa sunat.
Tapi dengan syarat dari azan subuh tadi gak masuk apa-apa. Jangan sampai udah 3 batang masuk. Proses mana? Gimana hukumnya memberi hutang kepada orang pinjam tapi berkali-kali gak pernah bayar? Apakah kita termasuk orang yang menzalimi dengan tidak mendidik orang tersebut menjadi mandiri? Karena sepertinya tak pernah mandiri dan tidak berniat untuk melunasi. Ayat yang paling panjang dalam Al-Quran surat Al-Baqarah 282, satu lembar. Bukan tentang puasa, bukan tentang sholat, bukan tentang baca Quran, bukan tentang zikir, tapi ayat yang paling panjang tentang bayar hutang. Sholatnya banyak, puasanya banyak, zikirnya banyak, baca Qurannya khatam, tapi kalau bayar hutang tak dibayar, di akhirat kau akan cari dia. Oleh sebab itu ada orang mati syahid. Oh, mati syahid. Orang mati syahid gak merasakan sakratul maut. Orang mati syahid gak merasakan azab kubur. Orang mati syahid tidak merasakan Isa. Orang mati syahid langsung masuk surga. Hilang dain kecuali hutang. Makanya kalau ada orang menagih hutang, itu dia bukan pelit, dia sedang menyelamatkan saudaranya dari makan haram. Makanya datang ke rumahnya, habis pengajian ini langsung datang. Assalamualaikum, mau menagih ya? Aku bukan mau menagih, tapi menyelamatkanmu, anak cucumu, istrimu, tetangga dari makan haram. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, hai orang yang percaya bahwa setelah mati dia akan hidup lagi menghadap Allah. Idza tadayantum bidainin, kalau kau menjalin transaksi hutang piutang, ila ajalin musamma, sampai ke batas waktu tertentu, faktubu, tulis, saya pinjam kepada kamu 500.000, akan saya bayar pada bulan Mei. Tahunnya jelas. Gimana juga bulan Mei? Maybe no. Bulan berapa? Bulan Mei tahun 2020. Oke. Sekarang bulan Maret, April, 1 Mei 2020. Datang. Kapan mau bayar? Mohon maaf aku gak bisa, istriku baru meninggal, anakku pun sakit. Jangan buat cerita panjang lebar, tak tahan air mata aku mau menetes. Kalau dia dalam kesulitan, fanaziratun ila maisarah, tunggu sampai dia lapang. Maisarah artinya lapang. Tunggu sampai dia lapang. Setelah dia lapang, datang lagi bulan Juni. Kapan kau bayar? Aku belum bisa. Nampaknya lebih banyak ongkos minyakku daripada uang yang kutagih. Yang paling bagus, wa anta saddaqu khairul lakum, kau sedekahkan itu lebih baik. Karena aku pun makin datang makin kumat darah tinggiku, kolesterolku pun makin naik. Jadi untuk yang 500.000 itu sedekahkan aja lagi. Tapi yang menghafal ayat ini yang ngasih pinjaman, bukan yang pinjam. Sekarang banyak salah hafal, yang pinjam pula yang hafal. Begitu kita tagih, kapan kau bayar? Wa anta saddaqu khairul lakum, kau sedekahkan itu lebih baik. Itu ayat aku. Ayat kau 8282. Tanya sekarang masalah hafal ayat. Jadi dalam Islam hutang piutang adalah ajaran tolong menolong tertulis dalam Quran. Namanya fikih muamalah. Ada fikih ibadah, sholat, zakat, puasa. Ada fikih jihad, jihad fisabilillah. Ada namanya fikih muamalah. Hutang piutang, gadai menggadai, pinjam meminjam, murabahah, mudharabah, bagi hasil. Maka hutang piutang ini cara tolong menolong. Jangan sampai dihilangkan. Tapi kalau tidak mendidik, maka Islam bukan agama yang memanjakan orang. Ada anak yang kurang ajar kepada orang tuanya. Bagaimana caranya berbakti kepada orang tua yang telah wafat? Apakah anak ini masih dapat ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Datanglah seorang bapak mengajukan
Khattab. Assalamualaikum Khalifah Amirul Mukminin Umar bin Khattab. Waalaikumsalam. Ini anak saya kurang ajar, tolong dihajar dulu. Kata Umar bin Khattab orangnya bijaksana. Dia tidak mau main pukul, dia tanya dulu, kenapa kau kurang ajar pada bapak? Hai Umar bin Khattab, kata anaknya, ya, apakah seorang anak itu punya hak terhadap bapaknya? Iya. Apa hak anak? Mencarikan ibunya yang sholihah, memberikan nama yang baik, memberikan makanan yang halal. Itu hak anak. Kata anaknya, ibuku tidak baik, makanku tidak halal, nama aku pun tak baik. Apa kata Nabi kepada bapaknya? Apa kata Umar kepada bapaknya? Laqad aqabtahu qabla an ya'aqqa alaik. Sebelum anakmu durhaka kepadamu, kau sudah durhaka duluan kepada anak. Jadi kalau begitu, ada anak durhaka, ada bapak durhaka. Jangan sampai anak bapak tahu. Nanti dia pulang, anak durhaka loh. Dia senyum, kau bapak durhaka. Ibunya tak baik, namanya tak baik, makannya tak baik. Kasih dia nama yang baik, kasih dia makan yang halal. Kadang-kadang kenapa otaknya tak lurus? Karena makannya tak halal. Dikasih dia makan rishwah, makan solok, makan haram. Kenapa kau kasih makan haram? Gimana lah Pak Ustaz, yang haram aja pun payah. Astagfirullah. Allah sediakan alam semesta begitu banyak yang halal. Kenapa kau kasih dia makan haram? Jangan pernah kasih anak makan haram. Pesan kakek saya, datuk saya, kalau bahasa kampungnya grandfather. Cucuku 40 orang, yang satu ini jangan sekolah umum. Maksudnya saya tak dikasih sekolah umum, maka saya tak pernah sekolah umum. Sekolah ibtidaiyah, sanawiyah, aliyah, al-azhar, Maroko, sudah tak pernah sekolah umum. Cucuku yang ini jangan sekolah umum, jangan kasih makan haram, nanti otaknya gelap. Cucuku yang ini jangan kasih makan haram, nanti otaknya gelap. Pesan itu disampaikan almarhumah mama saya ke saya. Kau pun nanti anak kau jangan kau kasih makan haram, nanti otaknya gelap. Kalau sudah otak gelap tak bisa membedakan mana tiang mana orang, sifatnya mulai. Nah, jangan sampai anak kita durhaka gara-gara kita bapak yang durhaka. Kalau anak sudah durhaka meninggal orang tuanya, setelah itu dia bertobat, bagaimana cara minta ampunnya? Maka dia bersedekah. Mana dalilnya? Seorang sahabat datang menjumpai Nabi. Ummi matat. Ibu saya sudah meninggal. Apa atas sedekah? Kalau saya bersedekah, apakah pahalanya sampai kepada almarhumah ibu saya? Kata Nabi, tasaddaq, bersedekahlah. Sedekahmu sampai. Maka wahai anak-anak durhaka yang sudah mati ibu dan bapakmu, maka datang kau habis pengajian ini langsung ke tempat anak yatim, panti jompo, sekolah-sekolah, pondok pesantren. Tanya Pak Kiai, Pak Kiai, apa yang kurang di pesantren ini? WC. Karena pesantren santrinya 1000, WC-nya 2. Bayangkan panjang antriannya. Berapa yang keluar dalam celana? Saya bangunkan WC, pahalanya mengalir untuk almarhumah. Maka pagi, petang, siang, malam mengalir pahalanya. Sedekah. Ayo sedekah itu afdal. Apa sedekah yang paling afdal? Sakil ma, memberi air minum. Sedekah yang paling afdal, kasih air minum. Saya ceramah di Banjarmasin, di depan rumah seorang pejabat. Itu ada kulkas, tapi nggak sampai beku, freezer. Setiap dipencet keluar air dingin. Gelasnya dikasih pakai rantai besi, takut dilarikan. Suka ambil aluminium, buat wakaf untuk almarhumah. Nah, itu bagus kan. Saya ceramah di Malaysia, di pintu masjid itu ada kotak box. Kalau kita ambil satu botol, keluar botol baru. Ambil satu botol, keluar botol baru. Wakaf untuk, itu bagus, sedekah. Jangan sedekah teh botol, nanti kena diabetes. Air putih, ini bagus. Mengalir, sedekah sumur war. Pergi ke masjid,
Putar keran nggak ada air. Tanya pengurus masjid. Pak pengurus, ya, mana sumur bor? Nggak ada. Saya buat. Langsung. Berarti cash ini. Begitu cara berbakti pada orang tua dengan sedekah. Tapi Pak Ustadz, saya jangankan sedekah, makan saya pun Senin Kamis Pak Ustadz doa. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Bangun tengah malam, Rabbighfirli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Apa itu bid'ah? Bid'ah membuat sesuatu yang tidak dibuat oleh Nabi Muhammad SAW. Tidak ada dalilnya dari 3 aspek: qauli, fi'li, taqriri. Perbuatan yang tidak ada dalilnya bid'ah. Jangan dikatakan perbuatan yang tidak dibuat Nabi bid'ah. Perbuatan yang tak ada dalilnya bid'ah. Karena kalau dikatakan yang tidak dibuat Nabi bid'ah, Nabi tidak pernah pakai peci. Tunjukkan saya mana hadis Nabi pakai peci. Berarti peci ini bid'ah. Nabi mimbarnya tangganya dari depan. Ini masjid tangganya dari belakang. Berarti mimbarnya bid'ah. Mimbar Nabi tangganya dari depan, 3 lantai, 1, 2, 3. Jadi yang dimaksud dengan bid'ah perbuatan yang tidak ada dalilnya. Misalnya jam 12 siang ada bapak-bapak di panas terik tegak menghadap matahari. Bapak ngapain? Aku mengagungkan Allah di bulan Rajab. Bid'ah itu, karena tidak ada dalilnya sama sekali. Tapi selama ada dalilnya, tidak boleh kita katakan orang itu melakukan perbuatan bid'ah. Malam Jumat baca Yasin, kumpul 10 orang baca Yasin. Yasin wal Qur'anil Hakim, innaka laminal mursalin. Bid'ah. Loh, coba lihat dalilnya. Yang dibacanya itu Quran apa Quran? Quran. Baca Quran apa Quran? Yasin itu Quran itu enggak Quran? Quran. Man qara'a Yasin fi lailatin, siapa yang baca Yasin di suatu malam, asbaha maghfuran lah, sungguhnya sudah diampuni dosa. Mestinya baca Quran itu semua, tapi kan ada yang enggak sanggup semua, dia pilih hati Quran. Hati Quran itu Yasin. Setelah dia tepat di hatinya, dia akan jadi milikmu untuk selamanya. Makanya orang sebelum ngapal Quran semua, yang dihafal hatinya dulu. Itu sebelum ngapal Quran, yang dihafal hatinya dulu. Apa hati Quran? Ya, Yasin. Tapi yang hatinya aja semua hidup, yang lain juga. Nah, jadi jangan salahkan orang baca Yasin. Baca Yasin bid'ah. Yasin kan Quran. Baca Yasin malam Jumat nggak masalah. Seumur hidup baca Yasin masalah. Karena banyak surat yang lain. Baca juga Al-Fatihah, Al-Baqarah, Nisa, Al-Imran, Nisa, Al-Maidah, Al-An'am. Nah, jadi mudah. Perbuatan tidak ada dalilnya bid'ah. Selama ada dalilnya tidak bid'ah. Ustaz, kiat-kiat apa yang kami lakukan sebagai guru kepada anak didik kami sebelum dan sesudah mengajar agar ilmu mudah dimengerti? SDIT Al-Farabi. Aristoteles, Socrates, Thales, Demokritos itu adalah pemikir-pemikir dari Greek Yunani kuno. Pada masa abad kedua datang seorang khalifah bernama Abu Ja'far Al-Mansur. Semua buku-buku dari Yunani diterjemahkan. Nama lembaganya Dar Al-Hikmah, Dar Rumah Hikmah Ilmu Pengetahuan. Dibuatlah Dar Al-Hikmah, Rumah Ilmu Pengetahuan. Diterjemahkanlah dari bahasa Yunani ke dalam bahasa Arab. Akhirnya orang Islam pun jadi dokter Avicenna. Karena orang Barat payah menyebut Ibnu Sina. Averroes, Ibnu Rus. Tapi ada seorang yang bergelar the second teacher. First teacher Aristoteles, second teacher Al-Farabi. Ternyata Al-Farabi ini bukan dari Arab, tapi dari Poma. SDIT Al-Farabi. Ini supaya wali murid tahu. Anak ibu di mana? SDIT Al-Farabi. Al-Farabi itu artinya apa? Ya SDIT. Al-Farabi itu di Barat dia diberi gelar the second teacher.
pertama Aristoteles, guru kedua adalah Al-Farabi, saking cerdas. Artinya apa? Dia tidak hanya diakui dalam Islam, tapi juga di luar Islam. Kenapa dikasih nama Al-Farabi? Karena ingin anak-anak kita dalam kepalanya tidak hanya fisika, biologi, kimia, matematika, bahasa Inggris, tapi juga dalam kepalanya ada Quran, hadis, fikih, akidah, akhlak, dan bahasa Arab. Sehingga nanti dia akan menjadi ekonom, tapi ekonom yang beriman. Dia akan menjadi filosof yang bertakwa. Inilah cita-cita alumni Al-Farabi, insyaallah. Amin. Nah, yang pertama kali menjadi guru itu adalah ikhlas. Karena kalau gurunya ikhlas, cakapnya masuk ke hati. Kalau dari mulut ke mulut juga masuknya. Tapi kalau dari hati ke hati juga masuknya. Kira-kira yang tadi saya sampaikan tadi, saya mulai dari jam 5.15, sekarang jam 6.05 dan 50 menit saya bicara. Masuk tak ke hati Bapak Ibu? Insya Allah. Kalau tak masuk ke hati Bapak Ibu, berarti yang ceramah itu nggak dari hati. Dari mulut ke mulut juga masuk. Jangan sampai ke mulut pun tak masuk. Alhamdulillah. Yang pertama kali tulus ikhlas. Karena perbuatan yang paling tinggi amalnya adalah menjadi guru. Makanya saya lebih memilih menjadi guru. Saya sampai sekarang menjadi guru. Cuman saya tidak punya kelas. Dulu sempat jadi dosen, habis itu keluar. Kelas saya sekarang masjid, lapangan sepak bola, stadion, sama gedung olahraga, sport center, hantam. Saya mengajar tidak lagi terbatas oleh dinding kelas. Semua tempat menjadi tempat mengajar. Guru yang pertama harus ikhlas. Yang kedua, tingkah laku perbuatannya. Guru